Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari R4C kelompok 4 ingin mempresentasikan tugas aplikasi statistika dalam BK. Kelompok kami beranggotakan Saya Desi Lestari, NPM 2020 01500 260. Saya Ivena Pia Gio Gunawan dengan NPM 20200 15309. Saya Miftah Khairia, NPM 20 200 1500 280. Saya Nada Nabila dengan NPM 20 200 1500 238. Saya Putri Adriani Oktaviana dengan NPM 20 200 1500 230. Baik, selanjutnya kami akan mempresentasikan mengenai hasil dari kerja kelompok kami. Yaitu yang pertama, terdapat data Provinsi Bengkulu tahun 2020 yang akan dijelaskan oleh Desi. Baik, berikut data Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Bengkulu pada tahun 2020. Di sini terdapat Kabupaten Bengkulu dengan IPM sebanyak 70,63, jumlah sekolahnya 15, jumlah gurunya 543, jumlah siswanya 6.418. Lalu Kabupaten Rejang Lebong, IPM-nya sebanyak 70,44, jumlah sekolahnya 18, jumlah gurunya 506, jumlah siswanya 6.255, dan Kabupaten Bengkulu Utara, IPM-nya 68,82, jumlah sekolahnya 19, jumlah gurunya 535, dan jumlah siswanya itu 6.409, dan seterusnya. Bisa dilihat di tabel berikut ini. Lalu data tersebut kita dapatkan dari link yang di bawah ini, yaitu IPM-nya linknya tersebut, dan jumlah sekolah, jumlah guru, dan jumlah siswa juga ada di link di bawah ini. Baik, selanjutnya jenis skala data akan dijelaskan oleh Ivena. Baik, di sini saya akan menjelaskan jenis skala data. Beberapa analisis statistika mensyaratkan jenis data tertentu. Jika jenis data yang digunakan tidak relevan dengan analisis yang digunakan, maka hasil yang diperoleh tidak sah. Begitu pula dengan uji korelasi Pearson. Maka sebelum memulai menghitung, kita harus memeriksa terlebih dahulu jenis data dari masing-masing peubah. Nah, di sini ada data yang kategorik dan juga numerik, yang mana skalanya ada nominal, ordinal, interval, dan juga rasio. Nominal ini dapat dibedakan, ordinal dapat dibedakan, ada urutan tingkatannya. Yang interval dapat dibedakan, ada urutan tingkatan, memiliki interval yang sama. Dan yang rasio ini dapat dibedakan, ada urutan tingkatan, memiliki interval yang sama, dan dapat dibandingkan. Lalu kelompok kita menggunakan skala rasio. Nah, skala rasio ini merupakan skala pengukuran tertinggi selain dapat membedakan, dapat menunjukkan tingkatan, dan memiliki interval yang sama antar dua nilai yang berurutan. Skala rasio juga dapat dibandingkan karena memiliki nilai dasar atau mutlak, contohnya tinggi badan, harga barang, dan lain sebagainya. Angka 0 pada peubah jumlah diartikan sebagai tidak ada guru, sehingga 0 merupakan nilai mutlak. Maka dapat disimpulkan bahwa data di peubah X jenisnya adalah rasio. Angka 0 pada peubah IPM diartikan sebagai tidak ada indeks pembangunan manusia, sehingga 0 merupakan nilai mutlak. Maka dapat disimpulkan bahwa data di peubah Y jenisnya adalah rasio. Oleh karena jenis datanya rasio, maka peubah X dan Y merupakan peubah numerik, sehingga uji korelasi Pearson dapat digunakan untuk menguji hubungan antar kedua peubah. Baik, selanjutnya statistik dasar IPM akan dijelaskan oleh Putri. Baik, di sini kami mempunyai urutan data IPM Provinsi Bengkulu tahun 2020 dari yang terkecil sampai yang terbesar. Provinsi dengan data IPM terkecil ada di Kabupaten Seluma dengan jumlah IPM sebesar 66,98. Kemudian Kabupaten Kaur dengan IPM 66,99.
sampai IPM terbesar ada pada Kabupaten Bengkulu Selatan dengan jumlah IPM sebesar 70,63. Dari tabel urutan IPM Provinsi Bengkulu tahun 2020 di atas, lalu dibuatlah diagram seperti ini. Selanjutnya menghitung statistik 5 serangkai IPM. Dari data IPM yang kita punya terdapat nilai terkecil atau X-min-nya sebesar 66,89 dan nilai terbesar atau X-max-nya sebesar 70,63. Kemudian menghitung kuartil 1. Rumusnya adalah XI dikali N atau banyaknya data sampel ditambah 1 dibagi 4. 1 dikali 9 tambah 1 per 4 hasilnya 2,5. Karena hasilnya 2,5, maka yang diambil adalah X2 dan X3 untuk Q1. Hasilnya adalah 67. Kemudian kuartil 2 sama rumusnya yaitu XI dikali N tambah 1 per 4. Hasilnya 5. Untuk Q2 karena hasilnya 5, maka yang diambil adalah X5 dan X6. Per 2 hasilnya 68,310. Untuk kuartil 3 sama rumusnya XI dikali N tambah 1 per 4. Hasilnya 7,5. Karena hasilnya 7,5, maka yang diambil adalah X7 dan X8 dibagi 2. Hasilnya 69,630. Baik, selanjutnya statistik 5 serangkai guru akan dibacakan oleh Nada. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan statistik 5 serangkai jumlah guru. Berikut adalah urutan data jumlah guru di provinsi tersebut. Yang pertama ada Kabupaten Bengkulu Utara dengan jumlah guru 150, yang kedua ada Rejang Lebong dengan jumlah guru 247, yang ketiga ada Bengkulu Selatan dengan jumlah guru 273, dan selanjutnya. Berikut merupakan diagram dari jumlah guru di Provinsi Bengkulu pada tahun 2020. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang statistik 5 serangkai untuk jumlah guru Provinsi Bengkulu tahun 2020. Statistik 5 serangkai di dalamnya itu ada nilai terkecil yaitu X-min. X-min-nya itu dengan jumlah 150 dan nilai terbesar atau X-max itu dengan jumlah 543. Q1 atau kuartil 1 rumusnya adalah XI N ditambah 1 dibagi 4, yaitu hasilnya 2,5. Karena hasilnya 2,5, maka X yang digunakan adalah X2 ditambah X3 dibagi 2, hasilnya 260. Lalu ada Q2 atau kuartil 2, XI sama dengan N tambah 1 dibagi 4, hasilnya 5, maka karena hasilnya 5, X yang digunakan adalah X5 ditambah X6 dibagi 2, hasilnya 396,500. Selanjutnya kuartil 3. Kuartil 3 rumusnya juga sama, XI N tambah 1 dibagi 4. Hasilnya 7,5, maka yang digunakan adalah X7 ditambah X8 dibagi 2 dengan hasilnya 520,500. Baik, selanjutnya untuk analisis korelasi persen akan dibacakan oleh Desi. Oke, selanjutnya yaitu analisis korelasi person. Penelitian mengenai hubungan antara indeks pembangunan manusia atau IPM dengan jumlah guru menghasilkan penelitian yang sebagai berikut. Untuk X-nya yaitu X1-nya 543, X2-nya 506, X3-nya 535, dan seterusnya. Maka jika kita jumlahkan, totalnya itu sigma XI sama dengan 3.332. Lalu yang Y-nya itu, Y1-nya sama dengan 70,63, Y2-nya 70,44, Y3-nya 68,82, dan seterusnya.
Maka jika kita jumlahkan, Y-nya itu sama dengan sigma YI sama dengan 615,01. Perlu diketahui X merupakan jumlah guru dan Y merupakan indeks pembangunan manusia. Selanjutnya yaitu korelasi personnya, X-nya 543, Y-nya 70,63, X kuadratnya yaitu kita dapat dari nilai X dikuadratkan, yaitu 294,849, lalu XY-nya itu 38352,090, dan Y kuadratnya itu 4988,597 dan seterusnya. Jika kita jumlahkan, X-nya itu sigma XI sama dengan 3332. Jika kita jumlahkan Y-nya itu sigma YI sama dengan 615,010. X kuadratnya jika dijumlahkan sigma XI kuadrat sama dengan 1394582. Sigma XI sama dengan 22898,2,770, dan Y kuadrat dijumlahkan sigma YI kuadrat sama dengan 42042,519. Selanjutnya yaitu nilai koefisien kolerasi person. Korelasi antara peubah X dan peubah Y sama dengan ragam peubah X Y dibagi ragam peubah X maksudnya ragam peubah X Y dibagi akar ragam peubah X dikali akar ragam peubah Y sama dengan sigma XI dikurang sigma XI sigma YI per N dibagi akar dari sigma XI kuadrat dikurang sigma XI kuadrat per N dikali akar sigma YI kuadrat dikurang sigma YI kuadrat per N. Maka sama dengan 22898,2,770 dikurang 3332 dikali 615,010 per 9 dibagi 9 dibagi akar dari 1394582 dikurang 3332 kuadrat per 9 dikali akar dari 42042,519 dikurang 615,010 kuadrat per 9 sama dengan 22898,2,770 dikurang 227.690,369 dibagi akar dari 1394582 dikurang 1233580,444 dikali akar 42042,519 dikurang 42026,367 sama dengan 1292,401 dibagi 401,250 dikali 4,0119 sama dengan 1292,401 dibagi 1612,607 yaitu hasilnya 0,80144. Lalu hubungan peubah X dengan peubah Y yaitu nilai koefisien korelasi person ialah sebesar 0,80144. Artinya bahwa antara jumlah guru dan indeks pembangunan manusia terdapat hubungan linear positif yang cukup tinggi. Jika jumlah guru ditambah, maka IPM akan ikut naik. Dan jika jumlah guru berkurang, maka IPM akan ikut menurun. Baik, selanjutnya untuk uji asumsi kenormalan data Y akan dibacakan oleh Nada. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan uji asumsi kenormalan data Y menggunakan uji kolmograf dan Smirnov dari data Provinsi Bengkulu pada tahun 2020 yang meliputi Kabupaten Bengkulu Selatan dengan IPM 70,63, jumlah sekolah 15, jumlah guru 543, dan jumlah siswa 6.418. Yang kedua ada Rejang Lebong dengan IPM 70,44, jumlah guru 18, jumlah sekolah 18, jumlah guru 506, dan jumlah siswa 60255, dan seterusnya. Berikut merupakan urutan data dari daerah atau kabupaten yang
terkecil dari provinsi Bengkulu tahun 2020. Nah, berikut merupakan diagram dari IPM ke Provinsi Bengkulu tahun 2020. Saya selanjutnya akan menjelaskan yang pertama hipotesis. H0 sama dengan data mengikuti distribusi normal. H1 sama dengan data tidak mengikuti distribusi normal. Yang kedua, kita mencari kriteria uji. Jika D hitung lebih kecil dari D tabel, maka terima H0. Jika D hitung lebih besar dari D tabel, maka tolak H0. Selanjutnya, kita akan mencari pengukuran hipotesis. Yang pertama, kita mencari rata-rata atau min, atau Y bar. Sama dengan sigma YI per N, yaitu 66,89 ditambah 66,99 ditambah 67,01 ditambah 67,61 ditambah 68,17 ditambah 68,45 ditambah 68,82 ditambah 70,44 ditambah 70,63 dibagi 9 yang hasilnya 615,010 dibagi 9 dengan hasilnya 68,334. Lalu kita akan mencari ragam dari IPM atau Indeks Pembangunan Manusia. Yang pertama 66,89 YI min Y bar, yaitu 66,89 dikurang 68,334 sama dengan min 1,444. Jika dikuadratkan maka hasilnya 2,086. Lalu yang kedua 66,99 dikurang 68,334, hasilnya min 1,344. Jika dikuadratkan maka hasilnya 1,808 dan seterusnya. Jika dihasilkan YI min Y bar kuadrat, maka hasilnya sebanyak 16,152. Ragam sama dengan sigma YI min Y bar kuadrat dibagi N min 1, yaitu 16,152 dibagi 9 dikurang 1, hasilnya 2019. Lalu selanjutnya kita akan mencari simpangan baku. Simpangan baku merupakan akar dari ragam. Sama dengan akar 2,019 hasilnya 1,421. Berikut merupakan tabelnya. YI pertama 66,89, FI-nya 1, FI merupakan frekuensi, FI dikali YI berarti 66,89 dikali 1 sama dengan 66,89. ZI sama dengan YI min Y bar dibagi S, yaitu 66,89 dikurang 68,334 dibagi 1,421 sama dengan min 0,2. Fx-nya sama dengan 0,3461, Sx-nya sama dengan Fi dibagi sigma Fi, 1/9 sama dengan 0,11. Lalu selanjutnya kita absolutkan dari hasil Fx dikurang Xx, sama dengan 0,235 dan seterusnya, seperti itu. Lalu saya akan menjelaskan bagaimana cara mencari Fx, yaitu dengan menggunakan tabel distribusi normal standar. Contohnya yang pertama yaitu min 1,02 berarti 1,0 dan 0,02. Di sini kita bisa lihat dari tabelnya, kita lihat 1,0 ditarik, lalu ditemukan dengan 0,02, maka hasilnya 0,3461. Lalu contoh yang kedua, min 0,95 sama dengan 0,9 dan 0,05. Kita lihat di sebelah kiri ada 0,9 ditarik garis lurus sampai bertemu dengan titik 0,05, maka hasilnya 0,3289.
Contoh yang ketiga, min 0,93 sama dengan 0,9 dan 0,03. Kita tarik lagi sama 0,9 dan di angka 0,03, maka hasilnya seperti di atas. Oke, selanjutnya pengambilan keputusan. Dihitung sama dengan absolut dari fx min xs terbesar sama dengan 0,336. Di tabel n-nya sama dengan 9, alfanya menggunakan 0,05. Bisa kita lihat dari tabel kritis uji Kolmogorov-Smirnov. Kita karena menggunakan N-nya 9, maka di sebelah kiri kita lihat ada N9, kita tarik garis lurus bertemu dengan alfa 0,05, maka hasilnya 0,430. Nah, maka kesimpulannya, jika dihitungnya sama dengan 0,336, maka D tabelnya adalah 0,430. Kesimpulannya, jika dihitung yaitu 0,336 lebih kecil dari D tabel 0,430, maka terima H0. Artinya, data peubah Y atau IPM berdistribusi normal. Baik, selanjutnya untuk analisis regresi akan dijelaskan oleh Ivena. Ya, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang analisis regresi. Di bawah ini ada data dari IPM dan jumlah guru yang ada. Bisa dilihat datanya sama seperti yang di atas. Lalu untuk ke bawah ada grafik hubungan IPM dengan jumlah guru yang digambarkan oleh grafik di bawah ini. Selanjutnya, alasan memilih peubah X dan peubah Y. Kelompok kami memilih jumlah guru sebagai peubah X dan indeks pembangunan manusia sebagai peubah Y, yaitu indeks pembangunan manusia adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan, dan standar hidup. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Guru memberikan ilmu pengetahuan kepada peserta didik sehingga peserta didik dapat siap dan mampu menghadapi dunia masyarakat. Guru membantu peserta didik mewujudkan cita-cita ataupun profesi yang didambakannya. Jika guru tidak ada di dunia ini, maka begitu pula sejalan dengan tidak akan ada generasi muda yang berpendidikan. Seperti yang tertera jelas dalam definisi guru, mengajar, mendidik, mengarahkan peserta didik untuk siap menghadapi dunia masyarakat, sedangkan IPM adalah pengukuran harapan hidup masyarakat, bagaimana masyarakat dapat memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Maka dapat disimpulkan oleh kelompok kami bahwa jumlah guru sebagai peubah X karena guru merupakan substansi yang tetap yang harus ada di dalam masyarakat agar generasi muda mampu menaikkan indeks pembangunan manusia atau IPM yang di dalam pengujian ini sebagai peubah Y. Artinya jika semakin banyak jumlah guru, yaitu peubah X sebagai peubah bebas, yang ada di suatu provinsi atau kabupaten akan mempengaruhi kenaikan indeks pembangunan manusia atau IPM, yang mana peubah Y sebagai peubah respon. Selanjutnya di sini ada tabel regresi. Yang pertama Y1 70,63 X1 543. Kita cari YI dan Y barnya. 70,63 dikurang 68,33 hasilnya 2,296. Lalu kita mencari XI min X barnya. 543 dikurang 370,22 hasilnya 172,778. Yang kedua Y2-nya 70,44, X2-nya 506, YI min Y barnya 70,44 dikurang 68,33 hasilnya 2,106, XI X barnya 506 dikurang 370,22 sama dengan 135,778 dan seterusnya. Lalu totalnya pada Y1 ini sigma YI sama dengan
dan total dari sigma XI sama dengan 3332. Lalu minnya yang Y bar sama dengan 68,334 dan X bar 370,222. Selanjutnya di tabel regresi yang selanjutnya di sini kita mencari YI min Y bar dikali XI min X bar dan juga dan juga XI min X bar pangkat 2 atau kuadrat. Lalu yang pertama 2,296 dikali 172,778 hasilnya 396,621. XI min S bar pangkat 2-nya 172,778 pangkat 2 hasilnya 29852,160. Yang kedua 2,106 dikali 135,778 hasilnya 285,888. Lalu 135,778 pangkat 2 hasilnya 18435,605 dan seterusnya. Lalu total dari sigma YI min Y bar dikali XI min X bar sama dengan 1292,401 dan juga total dari XI min X bar pangkat 2 yaitu sigma XI min X bar pangkat 2 hasilnya 161,001,556. Lalu di sini kita menghitung penduga bagi koefisien kemiringan garis regresi beta 1. B1 sama dengan ragam peubah XY dibagi ragam peubah X sama dengan korelasi antara XY dikali simpangan baku peubah Y dibagi simpangan baku peubah X. Yang mana hasilnya sigma XI min X bar dikali YI min Y bar dibagi sigma XI min X bar pangkat 2 hasilnya 0,008. Artinya setiap penambahan satu guru menyebabkan indeks pembangunan manusia naik sebesar 0,008. Lalu yang kedua ada penduga bagi intercept beta 0. B0 sama dengan Y bar min B1 X bar sama dengan 68,334 dikurang 0,008 dikali 370,222 hasilnya 62,334 dikurang 2,972 sama dengan 65,363. Beta 0 adalah nilai dugaan bagi nilai rata-rata Y ketika X bernilai 0. Dalam kasus ini tidak ada sekolah yang memiliki guru sama dengan 0 sehingga beta 0 sama dengan 65,363 hanya mengindikasikan untuk guru yang berada dalam selang pengamatan. Lalu selanjutnya dugaan persamaan regresi. Mohon maaf, ada yang bisa membantu? Ini Y apa? YI dugaan Ivena. Oh iya, maaf. Terima kasih Riri. YI dugaan sama dengan beta 0 ditambah B1 XI IPM sama dengan 65,363 ditambah 0,008 jumlah guru. Selanjutnya, uji T analisis regresi akan dijelaskan oleh Desi. Oke, untuk selanjutnya yaitu uji T analisis regresi. Yang pertama yaitu hipotesis H0 pernyataan beta 1 sama dengan 0, yaitu variabel X tidak berpengaruh nyata terhadap Y. Lalu H1 pernyataan beta 1 tidak sama dengan 0, yaitu variabel X berpengaruh nyata terhadap Y. Yang kedua, kriteria uji. Jika T hitung lebih besar dari T tabel, jika T hitung lebih kecil dari T tabel, maka terima H0. Jika T hitung lebih besar dari T tabel, maka tolak H0. Mohon maaf, jika T hitung lebih kecil dari T tabel, maka tolak H0. Yang ketiga, pengujian hipotesis. T hitung sama dengan beta 1 per ragam beta 1.
ragam beta 1 sama dengan akar sigma Y1 dikurang mohon maaf ya, apa tadi Riri? Dugaan. Y dugaan pangkat 2 dibagi N dikurang 2 sigma XI dikurang X bar pangkat 2 sama dengan akar dari 5,778 per 9 dikurang 2 dikali 161001,556. Hasilnya yaitu 0,0022642438. T hitung sama dengan beta 1 per ragam beta 1 sama dengan 0,008 dibagi 0,0022642438. Hasilnya yaitu 3,533. Yang keempat yaitu pengambilan keputusan. T hitung sama dengan 3,533. Tabel N sama dengan 9, alpha sama dengan 0,05, menggunakan tabel 1 dikurang alpha per 2, lalu derajat bebas 1 sama dengan 1 dikurang alpha per 2, sama dengan 1 dikurang 0,05 bagi 2, sama dengan 1 dikurang 0,025, yaitu hasilnya 0,975. Derajat bebas 2-nya yaitu N dikurang 1, sama dengan 9 dikurang 1, hasilnya itu 8. Jadi, T alpha dibagi 2 dikali N dikurang K sama dengan T 0,975 dikali 8. T tabelnya itu yaitu 2,262. Di sini merupakan T tabelnya, di mana derajat bebas 1-nya 0,975 dan derajat bebas 2-nya 8. Kesimpulannya, T hitung sama dengan 3,533 dan T tabel sama dengan 2,62. (3,533) lebih besar dari 2,179, maka tolak H0. H1 sama dengan variabel X berpengaruh nyata terhadap Y. Artinya, jumlah guru berpengaruh nyata terhadap IPM atau indeks pembangunan manusia. Baik, selanjutnya untuk analisis ragam akan dijelaskan oleh saya. Yang pertama ada hipotesis, yaitu H0, pernyataannya beta 1 sama dengan 0. Koefisien regresinya sama dengan 0, tidak ada pengaruh jumlah guru terhadap IPM, indeks pembangunan manusia. Selanjutnya ada H1, yaitu pernyataannya beta 1 tidak sama dengan 0, yaitu koefisien regresinya tidak sama dengan 0, ada pengaruh jumlah guru terhadap IPM, indeks pembangunan manusia. Selanjutnya ada kriteria uji, yaitu jika F hitung kurang dari F tabel, maka terima H0. Jika F hitung lebih besar dari F tabel, maka tolak H0. Selanjutnya, kita melakukan pengujian hipotesis, yaitu terdapat tabel perhitungan antara IPM dan jumlah guru. Y adalah IPM. Untuk YI, yaitu 70,63, Y kedua, yaitu 70,44, Y ketiga, yaitu 68,82, dan seterusnya. YI dugaan, yaitu seperti rumus yang tadi, YI dugaan sama dengan 65,363 ditambah 0,008 dalam kurung 543. 543 adalah XI, yaitu jumlah guru, tutup kurung sama dengan hasilnya 69,721, dan seterusnya. Selanjutnya ada YI dugaan dikurang Y bar dikuadratkan, yaitu 69,721 dikurang 68,334 dikuadratkan sama dengan hasilnya 1,924. Lalu ada sigma YI sama dengan 615,610. Nah, sigma dari YI dugaan dikurang Y bar dikuadratkan yaitu 10,374. Lalu meannya Y bar sama dengan 68,334. Lalu selanjutnya YI dikurang YI dugaan dikuadratkan, yaitu 70,63 dikurang 69,721
tutup kurung dikuadratkan hasilnya 0,826. Lalu 70,44 dikurang 69,424, tutup kurung dikuadratkan sama dengan 1,032 dan seterusnya. Selanjutnya ada Y dikurang Y bar dikuadratkan, yaitu 70,63 dikurang 68,334, tutup kurung dikuadratkan hasilnya 5,270 dan seterusnya. Totalnya atau sigmanya, sigma YI dikurang YI dugaan, tutup kurung dikuadratkan sama dengan 5,778. Lalu untuk sigma YI dikurang Y bar dikuadratkan, yaitu 16,152. Selanjutnya, terdapat tabel sidik ragam untuk IPM vs jumlah guru. Kenapa menggunakan tabel sidik ragam? Karena dalam analisis ini menggunakan tabel sidik ragam sebagai acuannya. Yang pertama ada sumber keragaman regresi. Untuk derajat bebasnya, regresi itu 1. Lalu untuk jumlah kuadratnya dihitung sigma YI dugaan dikurang Y bar, lalu dikuadratkan hasilnya 10,374 seperti yang sudah kita hitung tadi. Lalu kuadrat totalnya yaitu dari 10,374 dibagi 1 itu dari derajat bebas dan hasilnya 10,374. Lalu untuk galatnya derajat bebasnya itu N dikurang 2, N-nya 9 dikurang 2 sama dengan 7, sigma YI dikurang YI dugaan dikuadratkan itu hasilnya 5,778. Lalu untuk kuadrat totalnya 5,778 dibagi 7 hasilnya 0,825 dan seterusnya. Lalu untuk mencari F hitung itu kuadrat total regresi dibagi kuadrat total galat, yaitu hasilnya 12,569. Selanjutnya kita masuk ke pengambilan keputusan. F hitungnya itu 12,569 seperti yang tadi sudah dihitung. Lalu cara mencari F tabelnya, kita menggunakan alfa 0,05, F-nya menggunakan derajat bebas regresi sama derajat bebas galat, yaitu 1 sama 7. Lalu ditarik garis, DB-nya 7, horizontalnya 1, ditarik garis ketemu hasilnya 5,59 menggunakan T tabel. Kesimpulannya, F hitung adalah 12,569 dan F tabel adalah 5,59. F hitung lebih besar dari F tabel, maka tolakkan 0. H1 ialah koefisien regresinya tidak sama dengan 0. Ada pengaruh jumlah guru terhadap IPM atau indeks pembangunan manusia. Artinya, terdapat pengaruh jumlah guru terhadap IPM, indeks pembangunan manusia. Baik, selanjutnya, untuk uji T data berpasangan akan dijelaskan oleh Putri. Baik, untuk uji T data berpasangan ini, kelompok kami menggunakan data dari skripsi yang sudah di-download. Berikut link yang sudah kelompok kami cantumkan. Yang pertama, hipotesis, di mana H0 pernyataan mu1 sama dengan mu2 tidak terdapat efektivitas bimbingan belajar menggunakan layanan konseling kelompok untuk meningkatkan tanggung jawab belajar peserta didik kelas 8 SMPN 11 Bandar Lampung tahun ajaran 2017-2018. H1 pernyataan mu1 tidak sama dengan mu2 terdapat efektivitas bimbingan belajar menggunakan layanan konseling kelompok untuk meningkatkan tanggung jawab belajar peserta didik kelas 8 SMPN 11 Bandar Lampung tahun ajaran 2017-2018. Yang kedua, kriteria uji. Jika T hitung absolut lebih kecil daripada T tabel, maka terima H0. Jika T hitung absolut lebih besar daripada T tabel, maka tolak H0. Selanjutnya, pengujian hipotesis. Pada skripsi yang kelompok kami pilih, terdapat 13 sampel pada penelitian tersebut. Sampel pertama
dengan hasil pretest 37 dan posttest 58 dan skor peningkatannya 21. Skor peningkatan ini merupakan hasil pengurangan dari posttest dikurang pretest. Sampel kedua dengan hasil pretestnya 40, posttestnya 54 dan skor peningkatannya 14. Sampai dengan sampel ke-13 dengan hasil pretestnya 40, posttestnya 76 dan skor peningkatannya 36. Kemudian mencari rata-rata dari skor peningkatan dengan rumus D bar sama dengan sigma DI dibagi N, hasilnya 20,615. Ragam dari skor peningkatan dengan rumus sigma DI dikurang D bar pangkat 2 dibagi N dikurang 1 dengan hasil 69,590. Simpangan bakunya dengan rumus akar dari ragam hasilnya 8,342. Di sini kami merincikan lebih detail yang pertama rata-rata dengan rumus sigma DI dibagi N. N ini merupakan jumlah sampel. Sama dengan 21 ditambah 14 ditambah 25 ditambah 10 ditambah 21, ditambah 16, ditambah 19, ditambah 11, ditambah 17, ditambah 17, ditambah 37, ditambah 24, ditambah 36, dibagi 13, hasilnya 20,615. Kemudian ragam, sebelumnya kita hitung dulu DI dikurang D bar. Lalu hasil tersebut dikuadratkan. Skor peningkatan pertama yaitu 21. DI dikurang D barnya yaitu 21 dikurang 20,615 hasilnya 0,385. DI dikurang D bar kuadratnya 0,385 dikuadratkan hasilnya 0,148. Jika semua sudah dihitung sampai sampel ke-13, lalu jumlahkan semua hasil dari DI dikurang D bar kuadrat, hasilnya yaitu 835,007. Selanjutnya, hitung ragam dengan rumus sigma DI dikurang D bar pangkat 2 dibagi N dikurang 1, hasilnya 69,59. Selanjutnya simpangan baku, rumusnya yaitu akar dari ragam. Akar dari ragam yaitu 69,590, hasilnya 8342. Selanjutnya pengambilan keputusan. Teh hitung yang kita punya adalah 8,354, di mana hasil tersebut sudah dihitung menggunakan SPSS pada skripsi tersebut. T-table dengan N atau jumlah sampelnya 13 dan alpha 0,05. Menggunakan tabel 1 dikurang alpha per 2. Derajat bebas 1 sama dengan 1 dikurang alpha per 2. 1 sama dengan 1 dikurang 0,5 dibagi 2, hasilnya 0,972. Derajat bebas 2 sama dengan N dikurang 1, sama dengan 13 dikurang 1, hasilnya 12. Di sini kami juga menyisipkan gambar T-table di mana derajat bebas 1-nya 0,975 dan derajat bebas 2-nya 12. Sehingga jika ditarik garis lurus bertemulah di titik 2,179. Sehingga T-table-nya adalah 2,179. Yang kelima, kesimpulan. T hitung sama dengan 8,354, T-table-nya 2,179. 8,354 lebih besar daripada 2,179, maka tolak H0. H1 sama dengan terdapat efektivitas bimbingan belajar menggunakan layanan konseling kelompok untuk meningkatkan tanggung jawab belajar peserta didik kelas 8 SMPN 11 Bandar Lampung tahun ajaran 2017-2018. Artinya, bimbingan belajar menggunakan layanan konseling kelompok efektif untuk meningkatkan tanggung jawab belajar peserta didik kelas 8 SMPN 11 Bandar Lampung tahun ajaran 2017-2018.
Baik, sekian penjelasan mengenai tugas aplikasi statistika dalam BK kami. Uji-uji yang telah kami sebutkan, semoga dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.